Siapa yang dapat seperti dan siapa yang dapat seperti kau dan jalan Amin. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami nikmati di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami mau menyerahkan waktu terbaik kami malam hari ini untuk kami duduk diam, bersekutu, menikmati hadirat Tuhan.
Kiranya Tuhan berkenan bagi setiap kami, sehingga setiap pujian dan penyembahan serta doa yang kami naikkan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga memohon ampun atas setiap pelanggaran yang kami lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum join malam hari ini, dimanapun mereka berada dalam segala kesibukan mereka, kami berdoa, Tuhan ingatkan mereka, supaya mereka juga dapat meluangkan waktu terbaik mereka untuk bersekutu dan duduk diam di hadirat Tuhan malam hari ini. Berkati kami semua yang sudah join, berkati hati kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, jalannya ibadah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan, kita akan nyatakan pujian, ku jatuh cinta padanya. Oke teman-teman, sekali lagi saya akan nyatakan pujian ini. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan dalam semua indah, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dalam semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Tambah dan dalam, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sesuai dengan tema firman malam hari ini, kita belajar tentang penyertaan Tuhan. Untuk itu, mari kita nyatakan satu pujian bahwa yang menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu selalu.
oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada kedudukan pasti. Nyata di dalam hidupku, tiada kedudukan kasih-Mu. Engkau bersama diriku, arti kehadiran-Mu bersama. Nyata di dalam hidupku, sempurna rancangan pertama, aman sejahtera di tengah badan ini bersama, rasakan keindahan hadirat-Mu. Sempurna rancangan utama, aman dan sejahtera di tengah badan ini bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh berkumpul lagi pada malam hari ini untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa, meskipun lewat virtual atau Zoom, dan itu tidak mematahkan semangat kami, sukacita kami ya Tuhan, untuk terus memuji menyembah Engkau dalam roda kebenaran. Pujian yang kami naikkan Bapa, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu indah dalam hidup kami. Dan rancangan Tuhan dalam hidup kami, itu sejahtera yang kami terima pada malam hari ini. Pada surga saat ini, kami rindu membaca, merenungkan firman Bapa. Dan kami mau dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Apa yang Tuhan pesankan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan, biar
Tuhan urapi lidah bibir hamba-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat Bapa. Pada firman Tuhan yang hamba sampaikan pada malam hari ini, semuanya hikmat yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, salam. Ya, puji nama Tuhan, salam. Halo. Salam, haleluya. Shalom. Luar biasa pada malam hari ini, pujian penyembahan yang kita naikkan. Saya suka dari lagunya itu apa? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya. Tapi kalau orang Lawi bilang gitu, ku jatuh cinta padanya, tambah ban dalam lagi. Kalau orang Lawi bilang begitu. Tapi saya kira tadi tambah ban, ya ternyata tambah dan dalam lagi. Ya baik, terima kasih buat pengurus Komsel Timotius yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat Katime yang sudah pimpin kita dalam pujian penyembahan. Dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk ikut ibadah pada malam hari ini. Mari saya ajak saudara kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Mungkin ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, dan sering kita juga kebakar ya. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi. Ya maaf jaringan saya. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Sekali lagi, Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya akan baca, saya KPM telah baca dan teman-teman ikut baca dalam hati dan baca di sana. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Judul Perikomunikasi Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf di rumah Potifar. Ayat pertama, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat 5, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu bertanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku, itu tidak lagi mengatur apa yang ada dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu memuji Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedangkan dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12,
Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayat 13. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ayat 15. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ayat 16. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Ayat 17. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Ayat 18. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang disertakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu kita baca pada malam hari ini sangat luar biasa tentang kehidupan Yusuf yang dimana dia ada di rumah Potifar. Dan teman-teman semua, tema kita pada malam hari ini sedang yang ada di flyer atau di poster ibadah, yaitu penyertaan Tuhan. Ya, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan kita tema kita pada malam hari ini. Dan saudara-saudara, apa itu penyertaan? Ya, penyertaan atau kata dasarnya serta. Ya, penyertaan. Tadi saya lihat tadi di Google, penyerta adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan, menyertai atau menyertakan. Jadi penyertaan itu adalah cara, proses atau perbuatan. Bisa kita kaitkan dalam rohaninya bahwa penyertaan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk kita menjadi berkat. Penyertaan Tuhan itu cara Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang menerima otoritas. Itulah penyertaan. Kalau kita lihat tadi yang kita baca pada malam hari ini, yaitu tentang Yusuf, ya mungkin kita sudah tahu lah ya sejarahnya. Kita sudah tahu apa itu Yusuf dan seperti apa itu Yusuf, kita sudah tahu. Dan pada malam hari ini bahwa perikop yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, yaitu menggambarkan pribadi dan keteguhan Yusuf yang sangat kuat dan menonjol. Nah, sekali lagi, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini adalah menggambarkan kepada kita, yaitu pribadi dan keteguhan Yusuf yang sangat kuat dan menonjol. Ya, Yusuf ini adalah orang yang kuat, ya, pribadi yang kuat. Padahal kalau kita lihat, Yusuf ini adalah berada jauh dari kaum keluarganya. Ia berada di Mesir, suatu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang asing dan percaya kepada dewa-dewa. Jadi Yusuf ini, atau seorang Yusuf ini,
Jadi, aduh, suara sedikit ada. Ya, jadi Yusuf ini ya, dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah allah-allah lain atau menyembah dewa-dewa atau orang yang tidak mengenal Allah. Dan saya percaya bahwa kehadiran Yusuf di sana, kedatangan Yusuf di sana adalah ada rencana Tuhan. Saya percaya bahwa juga kalau dimanapun kita pelayanan, ya atau di gereja manapun kita pelayanan, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa ketika saya dipanggil di daerah Sulawesi Selatan, di Sabang ini, diutus, saya percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Itu. Saya juga percaya bahwa teman-teman semua dimanapun berada, ya meskipun jauh dari orang tua, dari saudara, atau dari zona nyamannya sendiri, saya percaya bahwa itu semua rencana Tuhan. Berdasarkan peristiwa yang terjadi padanya, dan karena tempat tinggal ia saat itu bukanlah tempat keluarganya, bukanlah tempat zona nyamannya, di mana kalau kita lihat, Yusuf ini adalah sangat disayangi oleh orang tuanya. Dia harus meninggalkan zona nyamannya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus meninggalkan saudaranya. Teman-teman, saya mau bertanya bahwa ketika kita sampai di perantauan, ya saya dulunya waktu saya sampai di perantauan atau di Jakarta di asrama, baru 3 hari sudah mau pulang ke rumah, sudah mau pengen pulang sekali ke rumah, baru 3 hari di Jakarta loh. Tapi ada yang selalu yang menguatkan, itu pendeta yang ada di Nias. Kamu harus di sana, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika ada orang-orang yang menguatkan kita di perantauan, dalam arti dalam kita sekolah teologi atau sekolah hamba Tuhan, ya sampai saat ini bisa tercapai, sehingga bisa melanjutkan lagi S2. Gitu. Dan ini adalah Yusuf ini, dia harus keluar dari zona nyamannya. Artinya bahwa untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita harus keluar dari mana? Dari zona nyaman kita. Ya, maaf ada suara sedikit guys. Ya, sekali lagi untuk mengalami penyertaan Tuhan, kita harus keluar dari zona nyaman kita sendiri. Yusuf harus keluar dari zona nyamannya sendiri. Yusuf harus keluar dari zona nyaman sendiri, dari keluarganya dan dari saudaranya. Maka kesempatan bagi Yusuf untuk menyimpan dari apa yang dianutnya sangat terbuka. Namun Yusuf tidak berlaku demikian. Lalu ketika Yusuf sampai di rumah Potifar, pada saat itu siapakah yang peduli dengan dia? Apalagi statusnya pada saat itu adalah seorang budaka atau budiska? Budak. Ya. Jadi status Yusuf pada saat itu saudara di rumah Potifar adalah seorang buta atau budak. Ya, budak ya. Seorang budak. Dan tahukah kita kalau seorang budak itu adalah tidak punya pengharapan. Tidak punya apa-apa. Ya, tapi siapakah yang peduli dengan Yusuf ini? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhanlah yang peduli dengan Yusuf ini sekalipun dia budak. Nah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf pada saat itu jauh melampaui situasi yang dialami Yusuf. Dan pada malam hari ini ada 5 poin yang kita petik dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 ini. Apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Kata Tuhan menyertai saudara 3 kali keluar atau 3 kali dikatakan di ayat ini. Pertama, di Kejadian ayat 2
di ayat 21 dan ayat 23. Tuhan menyertai, dan Tuhan menyertai. Dan poin yang pertama, apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Yang pertama di sini saya catat adalah kita mendapatkan otoritas. Kalau kita tadi saudara kita baca di ayat 2 sampai 4 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh menganiaya dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Yang pertama adalah, poin pertama adalah apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita, yaitu mendapatkan otoritas. Penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup Yusuf membuat orang lain bisa melihat dengan jelas. Ketika Tuhan menyertai Yusuf, ketika tuannya atau Potifar melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan segala pekerjaan, sesuatu yang dilakukannya selalu berhasil, maka Potifar atau tuannya itu memberikan kuasa kepada Yusuf. Memberikan otoritas kepada Yusuf untuk berkuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ketika dia melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf, sehingga Potifar tuannya memberikan kepercayaan yang luar biasa. Saudara, teman-teman semua, ketika kita bergabung dalam suatu pelayanan, dalam suatu komunitas, dalam suatu organisasi, baru seminggu pun tiba-tiba kita dikasih kepercayaan. Tiba-tiba kita dikasih otoritas. Teman-teman semua, ketika saya datang di sini di Sabang ini, saya sampai hari Sabtu, hari Selasa, saya langsung dikasih kepercayaan untuk khotbah. Kalau kita kan contohnya kan, jangan dulu saya khotbah, saya dulu melihat situasi jemaah, situasi gimana semua pendetanya, jemaahnya gimana. Tapi enggak. Kalau saya tolak, pada saat itu dibilang berarti orang ini bukan namanya PKI lagi. Ini hanya main-main saja. Nah, bagaimana perasaan saudara ketika dipercayakan suatu pelayanan, padahal baru 2 hari, 3 hari sampai di tempat tersebut? Saya percaya bahwa kita pasti akan senang. Kita pasti akan bahagia, meskipun persiapan belum ada. Nah, pada saat itu, persiapan pun belum ada. Tapi bagaimana supaya berkualitas khotbah kita pada saat itu? Bagaimana tanggung jawab kita berkualitas pada saat itu? Yang pertama adalah kita percaya penyertaan Tuhan yang selalu menolong kita. Pasti dia tolong. Dan puji Tuhan, waktu saya khotbah pada saat itu, saudara, semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi anak-anak Tuhan, saya percaya bahwa di sini semua orang teologi lah ya. Ya, atau semua hasan hamba Tuhan, nah Kalesti juga lah ya. Oke. Nah, jadi firman Tuhan berkata bahwa siap sedia dalam segala sesuatu, dalam pengajaran, dalam nasihat, semuanya lah. Jadi, teman-teman semua, kalau kita dipercayakan dalam suatu pelayanan seperti Yusuf inilah. Ketika Potifar melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf ini, ketika apapun yang dikerjakan Yusuf, segala sesuatu, Tuhan berhasil. Maka Potifar mempercayakan atau memberikan kuasa, memberikan otoritas atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tapi teman-teman semua, jangan lupa, kalau kita dikasih kepercayaan, tanggung jawab yang berkualitas, jangan lupa Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, karena kita hebat, karena saya hebat, karena maksudnya kita sudah di atas ini. Karena kan banyak itu orang kan kalau sudah ke atas lupa yang di bawah. Kalau sudah di atas lupa yang sudah pernah berjasa dalam hidupnya. Tadi saya berharap teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, meskipun tidak ada ya yang begitulah ya. Artinya kalau kita dikasih tanggung jawab dalam pelayanan, dalam hal rohani, saya percaya bahwa kita percaya itu semuanya karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kekuatan, gagah kita, hebat kita. Tapi semuanya karena penyertaan Tuhan.
Jadi yang pertama adalah apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita, yaitu kita mendapatkan otoritas atau kita diberikan kuasa dalam suatu tanggung jawab dalam arti kerohanian. Yang kedua, apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Yang kedua adalah kita menjadi berkat. Dikatakan tadi di ayat 5 sampai 6, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan berkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Penyertaan Tuhan, cara Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf, cara Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada di Mesir pada saat itu. Kita harus menjadi berkat, saudara. Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat, salah satu contohnya, ketika kita ada dalam pelayanan, terus ada masalah, pasti ada dalam pelayanan itu, dalam komunitas itu, pasti ada masalah lagi. Atau kita bermasalah kepada jemaat. Nah, kita ini, karena di anak Tuhan, pasti kalau kita ini punya masalah, kalau kita benci seseorang atau kita berselisih sama orang, pasti kita cuek sama orang itu. Tidak akan bicara sampai selama-lamanya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau kita bermusuhan sama orang itu, bencilah perbuatan atau sifatnya dan tetaplah mengasihi orangnya. Sekali lagi, kalau kita bermasalah sama orang, ada masalah selisih apapun itu, ya, sekali lagi kasihilah orangnya, bencilah sifatnya, karakternya yang tidak baik. Tapi kadang kita cuek, saudara. Nah, tapi saya mau bilang bahwa anak-anak Tuhan, pemuda NG yang hadir pada malam hari ini, ya jadilah berkat. Berkat bukan hanya berbicara materi atau uang, enggak. Tapi berkat juga berbicara ketika kita mengambil putusan, ada masalah, dan masalah itu bisa selesai dengan baik. Ataupun dalam pacaran ya. Kalau pacaran kan segar kalau kita bicara ya. Nah, maupun dalam pacaran, atau contohnya Bang Fa sama Katime. Bang Fa sama Katime. Lagi ada clash gitu loh. Ada masalah atau tadi salah paham. Ya, apalagi kan perempuan kan tinggi toh, sensitifnya kan. Feelingnya kan tinggi toh kalau perempuan toh. Nah, tapi karena hanya masalah itu 1 bulan, 2 bulan tidak bicara. Bagaimana perasaan Bang Fa pada saat? Apakah Bang Fa juga tidak bicara sama Katime? Juga sama Katime. Saya percaya bahwa kalau Bang Fa benar-benar cinta sama Katime, pasti Bang Fa berusaha bagaimana Katime itu bisa memaafkan kesalahan Bang Fa. Jadi ada yang mengalah gitu loh. Itu menjadi berkat dalam hubungan juga dan pacaran. Ada yang mengalah. Gitu. Ada yang mengalah menjadi berkat. Nah, keduanya bagaimana kita menjadi berkat dalam pelayanan pun juga. Ya. Kita harus menjadi berkat. Dikatakan tadi, kehadiran Yusuf di bangsa Mesir itu, Tuhan memberkati baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang-ladangnya. Sebagai pertanyaan kita saat ini. Apakah kehadiran kita dimanapun berada, sudahkah membawa berkat bagi mereka? Atau kita menjadi beban bagi mereka? Saya percaya pemuda NG, kehadiran kalian di sana bisa membawa berkat, bukan menjadi beban buat mereka. Amin. Amin. Jadilah berkat di rumah tersebut. Jadilah berkat dimanapun berada. Kita menjadi berkat. Ingat, karena penyertaan Tuhan. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Yang ketiga adalah berkualitas. Kalau kita baca di ayat 9, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya. So, saya baca di ayat 8 saja. Tetapi Yusuf
ketika nanti Tante Potifar ya, Tante Potifar bisa dikatakan Tante Potifar karena di sini juga tidak ada namanya, tapi kita bilang Tante Potifar ketika mengajak Yusuf untuk tidur bersama dia, dikatakan bahwa marilah tidur dengan aku, tetapi Yusuf menolak dan dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada keserahkan ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasa daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, pada saat itu sebenarnya di bahasa Mesir itu kalau budak itu apapun yang dikatakan tuannya harus dia ikutin, harus dia turutin. Tapi ini beda dengan Yusuf ini sebagai budak. Dia berkualitas. Berkualitas dalam arti apa? Dia menolak hal yang jahat tersebut. Kalau mungkin ada Yusuf yang saat inilah ya, mungkin dia bilang, bagaimana mungkinkah aku bisa menolak berkat ini? Nah, selalu aku ada orang uti mempuala, gitu. Tapi saya percaya bahwa anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, atau anak-anak di luar sana, atau pemuda di luar sana yang belum mengenal Tuhan, dikatakan, bagaimana mungkinkah aku bisa menolaknya ini? Tapi kita adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Orang-orang hidup dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita diajak, digoda oleh siapapun itu, kita bisa mengatakan, bagaimana mungkinkah aku melakukan hal yang jahat terhadap Allah atau berbuat dosa terhadap Allah. Dunia saat ini banyak yang menggoda kita, banyak yang intimidasi kita, saudara. Tapi ingat, ketika ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa menjadi berkualitas, menjadi seorang yang disertai Tuhan. Yusuf tidak luput dari permasalahan dari ujian hidup. Justru dari setiap permasalahan dan ujian hidup itulah seseorang bisa menunjukkan kualitasnya. Bagaimana kita bisa berkualitas ketika ada ujian, ketika ada proses dalam hidup kita. Kita bisa mengambil keputusan untuk terus apa? Mengatakan Tuhan Yesus baik. Itu adalah orang-orang bagi saya, orang-orang yang hidup berkualitas. Saya percaya bahwa pemuda NG harus punya hidup yang berkualitas. Bertumbuh dalam Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, kita dikatakan orang-orang yang hidup berkualitas. Kalau kita pun digoda apapun sekali lagi, katakan bagaimana mungkinkah aku bisa melakukan kejahatan yang benar besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, Yusuf di sana karena oleh penyertaan Tuhan dalam hidupnya berkualitas. Sehingga dia menolak rayuan Tante Potifar itu. Meskipun saat itu adalah suatu yang baik untuk menerima sebenarnya. Tapi dia tahu karena dia berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka ada Tuhan yang selalu mendorong dia, yang selalu menguatkan dia bahwa jangan lakukan seperti itu. Nah, saya percaya bahwa teman-teman semua, khususnya baik laki-laki maupun perempuan, ketika digodain dan kita tahu itu jatuh dalam dosa, kita bisa berkata, bagaimana mungkinkah aku melakukan kejahatan yang besar ini dan dosa kepada Allah? Dan saya percaya, kalaupun dalam pacaran kita, ya kalau diminta segala sesuatu itu, tolak itu. Ya, supaya kita jangan menjadi indah pacarannya. Jangan menjadi cewek murahan. Ya. Jangan menjadi yang selalu mudah dirayu, jangan. Tapi katakan, bagaimana mungkinkah sayang aku melakukan hal seperti ini, kejahatan besar ini di mata Tuhan. Saya percaya bahwa sekali lagi, apa yang terjadi jika kita disertai oleh Tuhan, itu hidup kita menjadi berkualitas. Ya, sekali lagi hidup kita menjadi berkualitas. Meskipun Tante Potifar dikatakan 2 kali mengajak Yusuf
untuk tidur bersama dia. Dan Yusuf begitu kuat untuk menolak hal kejahatan tersebut. Karena dia tahu dia mau hidupnya berkualitas. Bagaimana sekali lagi, bagaimana hidup kita bisa berkualitas? Ya, kita bertahan dalam ujian, bertahan dalam permasalahan dari proses yang kita hadapi saat ini oleh itu anak-anak muda. Yang keempat, apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Yaitu kita menjadi kesayangan atau disukai. Kalau kita baca tadi di ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ketika tadinya kalau kita lihat Tante Potifar ini, ya waktu tidak ada di rumah orang, mereka hanya berdua, ya karena Yusuf menolak dan dia mencari cara lain supaya Yusuf ini dipersalahkan. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Yusuf meninggalkan bajunya, ya. Nanti Tante Potifar berteriak, nanti Yusuf lari, dan sebenarnya kalau kita lihat di situ adalah istrinya atau Tante Potifar itu yang bersalah besar pada saat itu. Sehingga karena Potifar mendengar apa kata istrinya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga Yusuf bisa dipenjara. Tapi karena Tuhan menyertai dia, ketika kepala penjara itu melihatlah juga bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, maka kepala penjara itu atas kasih Tuhan, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu, menjadi kesukaan atau disukai oleh kepala penjara itu. Saya percaya bahwa kita adalah mau juga ya menjadi disukai oleh orang, disayang oleh orang. Tapi saya percaya bahwa itu semuanya karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Yusuf ini adalah orang-orang jujur. Dan saya percaya juga teman-teman semua, kita adalah orang-orang yang jujur. Ya, meskipun dalam penjara, tapi Yusuf tetap mendapatkan penyertaan Tuhan atau merasakan penyertaan Tuhan. Yang kelima, apa yang terjadi jika Tuhan menyertai kita? Kita baca di terakhir ayat 23 dikatakan, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Artinya penyertaan Tuhan saudara membuat kita berhasil. Amin. Kita berhasil, mungkin juga teman-teman sudah pernah berhasil baik di S1 atau berhasil dalam segala pekerjaan yang kita lakukan, atau pernah juga sering gagal, atau juga sudah pernah berhasil. Jangan lupa kita katakan itu semuanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, penyertaan Tuhan saudara membuat hidup kita berhasil. Saudara, mendapatkan penyertaan Tuhan dalam segala hal adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Jadi kalau kita berhasil pada saat ini, ingat bahwa itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah cara Tuhan untuk membuat kita berhasil. Untuk membuat kita berdampak. Untuk membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Proses untuk kita bisa hidup berkualitas. Dan sekali lagi, kita berhasil bukan karena kita kaya, bukan hanya menjadi kaya, punya segala-galanya atau berhasil dalam bidang apapun itu. Tapi Yusuf ini dibuatnya Tuhan berhasil. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Apapun keberhasilan saudara dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini, itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Lagu tadi mengatakan bahwa penyertaan sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Meskipun kita dalam tengah-tengah badai, dalam masalah apapun, dalam proses apapun, pergumulan apapun, ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu menopang kita, ada Tuhan yang selalu menguatkan kita. Karena kenapa? Penyertaan Tuhan itu dalam segala hal adalah suatu berkat yang luar biasa bagi kita. Ya.
Sebab itu kita harus selalu ingat bahwa Tuhan adalah sumber dan segala-galanya. Setiap kita memiliki keterbatasan masing-masing. Itulah yang membuat kita harus selalu mengandalkan penyertaan Tuhan dalam segala hal, sehingga membuahkan keberhasilan. Jadi karena ini adalah kita adalah orang-orang pemuda yang memiliki keterbatasan. Jadi kita membutuhkan yaitu adalah penyertaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita membuahkan keberhasilan. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita? Yaitu adalah mari kita kejar hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita bangun mezbah dengan Tuhan. Mari kita bangun pribadi yang baik dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan setiap hari yang sempurna atas hidup kita. Bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Bagaimanakah hubungan intim kita dengan Tuhan saat ini? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Saya percaya bahwa kalau kita terus hubungan baik kita dengan Tuhan, lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat baca Alkitab, saya percaya teman-teman semua, kita akan semakin hari semakin mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Sekali lagi, penyertaan Tuhan, kita mendapatkan otoritas. Penyertaan Tuhan, kita menjadi berkat. Penyertaan Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas. Penyertaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang disayang dan disukai oleh jaringan lagi. Ya, maaf jaringan saya. Sekali lagi, penyertaan Tuhan membuat kita mendapatkan otoritas. Keduanya, penyertaan Tuhan, kita bisa menjadi berkat. Penyertaan Tuhan membuat hidup kita berkualitas. Penyertaan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang disayang atau orang-orang yang disukai oleh Tuhan. Yang kelima, penyertaan Tuhan membuat hidup kita berhasil. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan yang intim adalah kunci mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini, kita hubungan kita dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan adalah baik. Ya, tidak baik, tapi baik. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita mengalami penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kita. Nah, saya percaya, saya berdoa bahwa biar semakin hari, semakin kita boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dimanapun kita berada, asalkan hubungan intim kita dengan Tuhan, kita bangun dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan hal-hal yang baik. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, yang dimana kami diingatkan untuk terus-menerus penyertaan Tuhan dalam hidup kami, tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya. Di mana Tuhan ketika ada Yusuf, Bapak, ada di rumah Potifar atau ada di bahasa Mesir, Bapak, kami melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup Yusuf, sehingga Yusuf boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan menyertai hidup kami, ketika Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang berkualitas, maka kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan ini kami dengarkan, bukan kami hanya sekedar mendengar, merenungkan, tapi kami boleh juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Ya, saya serahkan kepada WL. Amin. Amin. Terima kasih buat renungannya Bang Muli. Saya percaya firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan penyertaan Tuhan tidak hanya sempurna dalam kehidupan Yusuf, tetapi saya percaya juga sempurna dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita mau menaikkan doa syafaat, kita akan menaikkan pujian. Kita akan nyanyikan dari bait keduanya sampai ke re. Kita nyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bang Muli untuk memimpin dalam doa syafaat. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, mungkin ada dari teman-teman dari yang mau didoakan, persilakan untuk kita nanti doakan bersama-sama. Ada doa dari teman-teman atau jodoh kah, atau pekerjaan kah, masa depan kah, kesehatan kah? Silakan disampaikan. Jangan malu-malu. Ya, silakan. Ada Kak, ada. Bang Okta. Shalom. Shalom. Saya ada pergumulan nih. Ya. Tolong doakan orang tua yang masih sakit. Terus yang kedua, minta doa dukungan untuk pengajuan judul skripsi sama apa namanya itu, pelayanan di tempat ini. Ya. Biarlah Tuhan selalu memberikan semangat. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Bang Okta. Ada lagi? Oke, terima kasih. Ya. Untuk dukungan doa Kak Mulia. Untuk di masa depan ini mungkin Lestari lagi mempunyai pergumulan. Semoga Lestari ke depan ini bisa mendapatkan pekerjaan. Amin. Dimanapun nanti akan didapatkan, mau di Jakarta mau dimanapun, yang penting Lestari sangat bergumul sekali. Semoga Lestari bisa mendapat pekerjaan yang bisa membangun dan juga bisa saling menopang gitu, mau di perusahaan, rencana di bank, tapi terserah nanti Tuhan panggilnya kemana, baik di perusahaan maupun di bank, ya itu terserah Tuhan sih. Dan berdoa juga buat orang tua saat ini yang berada di Nias. Harapan besar sih mereka sehat selalu, karena udah belum berkomunikasi juga. Jadi mari kita tetap doakan. Semoga mereka
selalu dalam naungan Tuhan. Ah. Itu saja sih dari Lestari. Berdoa juga supaya Lestari sehat selalu ya. Karena minggu akhir-akhir ini benar-benar ini Lestari sakit-sakit, batuk, pilek, demam, banyak pokoknya. Jadi ya, jadi berdoa juga buat persiapan wisuda. Oh iya. Sudana maupun ya puji Tuhan skripsi sudah selesai, tugas akhir sudah diserahkan. Puji Tuhan. Tinggal menunggu apa ya? Wisudanya lah gitu. Itu saja, terima kasih. Salam. Ya, salam, terima kasih Kak Lesti Waru. Ada lagi dari Kamista. Dari saya, Bang. Oh ya, oke. Pas Dodo yang juga. Atau bukan? Kalau dari saya, saat ini bergumul buat keluarga sih, buat Papa dan Mama di Nias. Udah tua, sering sakit-sakit, mungkin karena faktor usia juga. Berdoa supaya Tuhan kasih umur panjang, supaya di kemudian hari nanti bisa bertemu. Yang kedua, saya harus berdoa buat pelayanan. Saat ini, saya merasa saya sedang berada di titik jenuh ya di dalam melayani. Terutama dalam berkhotbah. Jujur, bukan berkhotbah di home, saya maksudnya bukan, tapi di gereja. Waduh, tantangan besar itu. Ini saya sedang berada di titik jenuh. Kalau disuruh khotbah, pasti saja banyak alasan untuk saya menolak pelayanan, terutama di gereja. Jadi beberapa hari yang lalu, saya kan disuruh khotbah kan ada ibadah juga setiap Rabu, disuruh khotbah pelayanan dengan berbagai alasan. Saya takut pulang karena nggak ada teman juga kan kalau keluar malam. Dan saya juga sering sakit. Jadi setiap kali saya menolak pelayanan, saya punya alasan untuk tidak melayani, saya pasti sakit. Dan itu memang juga terjadi dan juga saya rasakan. Mungkin Tuhan sedang marah kali ya. Sesaja begitu. Sekarang sedang berada di titik jenuh dalam melayani. Amin ya Rabbal Doa Alamin. lagi untuk melayani. Hari Minggu nanti khotbah, tapi belum persiapkan diri, tinggal besok. Belum ada ide. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Yang terakhir berdoa buat masa depan. Buat jodoh. Saja, terima kasih. Oke, Kak Time, terima kasih sahabat. Masih ada lagi? Selain dari Kak Time, Kak Ellen, ada Kak Cynthia Yunindi. Oke, saya rasa sudah sudah ada lagi. Saya percaya semua yang hadir doakan jodohnya, doakan masa depannya, kesehatan, kekuatan diberikan Tuhan dan juga keluarganya. Ya, tadi Bang Okta ya, tadi doakan jodohnya katanya. Ya mungkin ada di sini jodohnya Kak atau di mana ada ya? Kalau ada ya kita berkati pada malam hari ini. Ya, oke teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas ibadah yang Tuhan telah berkati, menolong, sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semuanya karena campur tangan Tuhan, dan semuanya karena berkat Tuhan. Dan juga pujian penyembahan yang kami naikkan Bapa pada Engkau, biarlah boleh layak dan berkenan, dan juga boleh menyenangkan hati yang Tuhan. Dan juga firman-Mu yang kami dengar, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, bahwa biarlah dalam setiap hari kami boleh menjalin hubungan yang baik dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa di surga, pada malam hari ini, sebelum kami naikkan dosa kami sadar bahwa sepanjang hari ini banyak dosa kesalahan yang kami lakukan di depan Engkau ya Tuhan, baik dari perkataan kami, baik dari perbuatan kami, hati pikiran kami ya Tuhan. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, biar juga tidak menjadi penghalang, penghambat untuk kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami naikkan dosa kami ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia ini Bapa yang kami cintai. Tuhan terus berkati ya Tuhan.
Tuhan pulihkan bangsa kami ini, para setiap pemimpin yang boleh ada, baik yang tertinggi maupun yang terendah ya Tuhan. Engkau berkati kekuatan, kesehatan, menjadi bagian mereka ya Tuhan. Apapun juga segala tanggung jawab mereka ya Tuhan yang mereka lakukan, biar juga Tuhan sanggupkan mereka untuk melakukan, dan biar apapun juga segala rencana mereka dalam juga kemajuan bangsa Indonesia ini, biar Tuhan juga yang selalu campur tangan, biar juga semuanya boleh selesai dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa buat juga hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Biar Tuhan terus berkati Bapa, biar juga kebenaran-Mu lah yang dinyatakan dalam setiap khotbah ya Tuhan. Biar juga semakin hari pendeta-pendeta Bapa, hamba-hamba Tuhan, Tuhan selalu berikan hikmat ya Tuhan. Biarlah apapun juga para misionaris, para orang-orang misi ya Tuhan, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka di sana, apapun segala keadaan mereka saat ini Bapak akan percaya, Tuhan akan menolong Bapak, dan Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Bapak di surga, kami juga berdoa buat juga Pulau-Nias kami yang kami cintai, Tuhan terus berkati ya Tuhan, biarlah Engkau yang berkarya Bapak, dan juga para pemimpin yang boleh ada juga di dalamnya, Tuhan berkati, dan juga yang tertinggi dan juga terendah Bapak, Tuhan berkati, biarlah juga kekuatan, kesehatan Bapak, biar menjadi bagian mereka, biar apapun juga segala tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka ya Bapak, biar juga boleh mereka melakukan dengan baik atas pertolongan Tuhan, atas kekuatan Tuhan. Bapak di surga, pada malam hari ini, kami juga berdoa buat juga komunitas kami, NYG Bapak, biar juga Tuhan pakai komunitas NYG ini untuk menjadi berkat Bapak, menjadi alat-Mu ya Bapak, menjadi garam dan terang dunia, dimanapun NYG berada Bapak. Biar Tuhan berkati, biar juga lewat hidup kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga lewat hidup kami ini, banyak nama Tuhan dipuji, banyak nama Tuhan dimuliakan Bapak, dan juga para pengurus yang ada di dalamnya Bapak, ketua, dan juga para ketua komsel, dan juga para anggota-anggota Bapak, yang ada di dalamnya Tuhan berkati, dan juga ibadah-ibadah, apapun kegiatan yang kami lakukan Bapak, biar Tuhan berkati, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga rencana kami untuk juga kemajuan NGI Bapak, biar juga Tuhan campur tangan, biar juga terjadi bukan karena kami, biar terjadi juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak di surga dan juga teman-teman kami pada malam hari ini, dimanapun apapun kondisi situasi mereka yang mengalami Tuhan, kami berdoa jika mereka dalam keadaan sakit Bapak, Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan kelemahan Bapak, Tuhan pulihkan mereka. Jika mereka dalam keadaan susah, kami percaya Roh Kudus-Mu yang selalu menolong, Roh Kudus-Mu yang selalu hibur mereka Bapak. Terima kasih, dan juga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga Bang Okta Bapak, ya di mana juga orang tuanya yang ada di dinas Bapak, biar Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan menjadi bagian mereka, apapun segala pekerjaan tangan mereka Bapak, maka kerjakan setiap hari Bapak. Tuhan berkati, Tuhan berhasil Bapak, kebutuhan yang mereka juga butuhkan saat ini kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik, dan juga pengajuan juga skripsi Bapak, Tuhan berkati, Tuhan support tangan, biar juga judul Bapak bisa boleh juga di-ACC Bapak, dan juga Tuhan selalu menolong, berikan hikmat, biar juga dalam juga skripsi ini Bapak boleh selesai dengan baik. Dan juga berdoa buat juga pelayanan Bapak, Bang Uta ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai Bapak, biar juga dalam giat, sukacita, semangat dalam melayani Engkau. Kami juga berdoa buat juga jodohnya Bapak, Tuhan berkati, biar juga dalam setiap hubungan boleh mereka libatkan Tuhan Bapak, biar juga Tuhan berkenan dalam setiap hubungan mereka, biar juga segala apapun rencana mereka ke depannya Tuhan berkati, dan biarlah juga terjadi sudah kehendak Tuhan. Bapak di surga, hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat juga Lestari Bapak dalam juga pekerjaan, dalam saat ini Bapak dalam juga mencari pekerjaan, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik, yang layak Bapak, sehingga nanti dalam pekerjaan Bapak boleh membangun dan juga boleh saling menopang ya Tuhan, dan juga saling membantu. Bapak di surga, kami juga berdoa buat juga orang tuanya Kalesti Bapak yang ada juga di Nias, biar juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semangat Bapak, biar juga segala apapun, segala kejahatan, segala juga sakit penyakit Bapak, biarlah itu dijauhkan dari mereka, biarlah juga dalam komunikasi mereka mendapatkan kabar Bapak dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Apapun segala pekerjaan mereka Bapak, Tuhan berkati, dan juga dimanapun mereka berada ya Tuhan, apapun juga
kebutuhan yang mereka juga butuhkan saat ini, kami percaya Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhan yang terbaik. Pada surga kami juga berdoa buat juga Kalisti yang juga di mana ke depan ini akan juga persiapan wisuda, dan kami percaya banyak segala dana yang dibutuhkan, dan kami percaya Tuhan pasti akan mencukupi segala dana yang dibutuhkan. Pada surga kami juga berdoa buat juga Katime, kami berdoa buat juga keluarganya yang ada di Pulau Nias. Bapak, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi Bapak, kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka. Kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka, ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berkati mereka. Kami percaya Engkau selalu menyertai mereka, ya Tuhan. Kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini, kami percaya Tuhan pasti akan mencukupinya, Bapak. Dan juga apapun situasi mereka saat ini, Bapak, kami percaya jika mereka dalam keadaan sakit, Bapak, Tuhan sembuhkan mereka. Apapun kondisi mereka, kami percaya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat mereka. Dan juga pelayanan, Bapak, kami berdoa biar Tuhan berkati, biar juga semangat, sukacita, semakin giat dalam melayani Engkau, ya Tuhan. Dan kami percaya Dia ada di sana. Kami percaya ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Pada saat kami juga berdoa buat juga masa depannya Bapak, apapun segala pergumulan, segala masa depannya kami percaya ada dalam rancangan Tuhan. Pada surga kami juga berdoa, hamba juga berdoa buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Bapak. Biarlah kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka, Bapak. Biarlah dimanapun mereka berada, Bapak, Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka, ya Bapak. Biarlah teman-teman yang hadir pada malam hari ini, Bapak, biarlah semakin hari juga semakin mereka dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mereka menjadi pelaku firman Tuhan, dan semakin hari semakin mereka menjadi garam dan terang dunia. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan. Biar juga segala pergumulan mereka saat ini, Bapak, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang maha mendengar, dan juga Engkau adalah Tuhan yang maha mengabulkan setiap pokok-pokok doa mereka yang mereka naikkan kepada Engkau. Bapak di surga, sebentar kami akan berpisah di ruang Zoom ini, Bapak, dan juga sebentar kami akan tidur, Bapak. Kami mohon Tuhan jaga, lindungi kami, biar juga dalam tidur kami ini kami boleh tidur nyenyak dan boleh juga mimpi indah, Bapak, sehingga besok pagi Bapak kami boleh bangun dengan tubuh segar, sehat, sukacita, semangat yang baru, hari yang baru, dan kami percaya besok hari mukjizat dan besok hari berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Biar terjadi bukan karena kami, biar juga terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.